Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah. Mari kita tetap senantiasa jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu di hari-hari terakhir di tahun 2022 ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2023. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya perhatikan biasanya setiap akhir tahun seperti ini, kebetulan agama lain ada yang merayakan hari rayanya. Biasanya di grup-grup, di medsos, di WA, di Facebook, orang sering berdebat bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya agama yang lain. Biasanya berdebat seperti itu, tidak hanya ustadz, kalangan awam juga berdebat. Jemaah sekalian, memang secara adil perlu saya sampaikan bahwa ini masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad. Ada dua kelompok ulama. Satu ulama yang membolehkan. Yang membolehkan itu siapa contohnya? Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, ulama Qatar yang kemarin belum lama ini meninggal dunia. Itu ulama yang membolehkan mengucapkan selamat seperti itu. Tetapi ada juga ulama yang mengharamkan, tidak boleh mengucapkan seperti itu. Contohnya Buya Hamka. Hamka itu Haji Abdul Karim Malik Amrullah, ulama dari Indonesia, ulama karismatik. Allahu yarham. Nah, jemaah sekalian, kalau yang berpendapat boleh, alasannya itu sama saja dengan ucapan selamat siang, selamat malam, selamat makan. Jadi nggak masalah, itu kan cuma selamat saja. Yang berpendapat tidak boleh, oke, itu selamat, tetapi berhubungan dengan keyakinan seorang. Jadi haram hukumnya. Nah, itulah pangkal dari perbedaan. Jemaah sekalian, kalau saya berpendapat, jemaah sekalian, kita itu hidup di dunia ini, saya pribadilah, sudah banyak dosa yang saya lakukan. Sering bohong kepada istri, bohong kepada anak, tetangga, saudara. Banyak dosa, Pak. Saya pribadi lah. Kadang harta yang kita makan juga belum tentu halal 100%. Bisa jadi campur dengan yang subhat. Artinya apa? Dosa kita di dunia ini, Pak, banyak, Pak. Nah, saya tidak mau ditambahi dengan nanti kesulitan ketika meninggal nanti di yaumul kiamah ditanya mengapa Anda dulu mengucapkan ini dan itu. Khawatir saya tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, kalau saya pribadi termasuk yang tidak mengamalkan selamat-selamat seperti itu. Khawatir nanti ketika meninggal tambah berat pertanyaan, patarosan di akhirat ke malaikat. Hari maneh nah dulu ngucapin selamat kayak gitu. Itu kan agama yang lain. Misalnya kayak seperti itu. Kenapa, Pak? Karena Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti ada konsekuensinya di akhirat. Tetapi kalau Bapak-Bapak berpendapat berbeda ya silakan saja. Cuman siap-siap nanti ditanya di akhirat. Mengapa dulu mengatakan seperti ini? Mengapa dulu mencela ini, mencela itu? Itu memang bagian dari risiko nanti kehidupan di akhirat. Jemaah sekalian, beberapa hal lagi, Pak, yang perlu kami sampaikan berkali-kali juga. Biasanya di kita akhir-akhir tahun seperti ini, jemaah sekalian, itu banyak warga kita, anak-anaknya diajari main petasan, main kembang api. Saran saya, jemaah sekalian, sudah kita stop saja, nggak usah main kembang api, nggak usah main petasan. Anak cucu kita nggak usah diajari seperti itu. Yang pertama, tidak begitu bermanfaat, hanya dibuang-buang saja. Bikin apa? Hanya der-der mengganggu tetangga. Yang kedua, membahayakan anak cucu kita. Sudah. Bapak-bapak kalau masih di rumahnya uangnya banyak, kasihkan anaknya untuk diinfakkan.
infakkan ke tetangganya yang membutuhkan atau ke masjid atau kemana saja, itu insya Allah lebih baik, lebih manfaat, lebih selamat di dunia dan akhirat daripada hanya dipakai untuk beli petasan dan sebagainya. Beli trompet, jemaah sekalian, sebaiknya juga jangan. Karena apa? Trompet yang dibeli anak-anak kita, anak cucu kita itu sebelum dijual dites dulu oleh yang penjualnya. Iya, kalau penjualnya bibirnya, kesehatannya itu sehat. Kalau penjualnya itu kena penyakit TBC, penyakit bengek, bisa ketularan ke anak cucu kita. Sudah, nggak usah jangan aneh-aneh. Akhir tahun, Pak, kalau manusia itu tahu akhir tahun seperti ini, tambah ketemu tahun 2023, kalau manusia itu apa ya Pak, dikasih bocoran kapan dia meninggal. Nanti si A meninggal tanggal 21 Juni 2025, Pak, tambah takut itu Pak. Begitu ketemu tahun 2023, Masya Allah, sudah tambah berkurang lagi umur saya. Tinggal 198 hari, takut Pak, takut. Kita itu kan malah lupa, kadang malah tepuk tangan. Padahal kalau kita itu dikasih bocoran malaikat Israel gitu, di WA gitu, Anda mati nanti Pak, tahun depan, tahun 2023 ini bulan November. Takut Pak kita Pak, takut. Cuman karena kita nggak ada pemberitahuan dari malaikat Israel, ya suka lupa. Jemaah sekalian, pertemuan pada kultum pagi hari ini meneruskan pembahasan kultum Ahad yang lalu, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah jenazah. Nah, mungkin nanti ada pembahasan yang agak-agak sensitif jemaah sekalian. Saya mohon maaf seandainya ternyata mungkin pendapat saya berbeda dengan bapak-bapak jamaah sekalian. Karena ini agak sensitif. Tetapi saya selalu berusaha memimpin Masjid Al-Kafi ini berusaha untuk seadil mungkin. Apa istilahnya? La syarqiyah wala ghurbiyah. Ya tidak ekstrem ke kiri, enggak ekstrem ke kanan. La ifrat wala tafrid. Nah, tidak ke berlebihan, juga tidak meringankan, berbuat seringan-ringannya, tidak. Saya berusaha seadil mungkin, Pak. Jemaah sekalian, ada beberapa upacara yang ada di masyarakat yang mungkin agak sedikit kontroversi ulama, apakah itu dibolehkan atau tidak. Contohnya, nah ini saya sebutkan. Yang pertama, ketika jenazah itu sebelum dimakamkan, jemaah sekalian, di Jawa, saya nggak tahu kalau di Sunda, itu ada namanya tradisi brobosan. Saya nggak tahu, di Sunda mungkin nggak ada. Bagaimana brobosan itu? Bapak-bapak, jenazah sebelum dimakamkan, itu diangkat oleh ya sanak saudara, anaknya atau siapanya, diangkat jenazahnya, kemudian anak-anak keturunannya itu menerobos lewat bawahnya itu Pak, lewat bawah jenazahnya. Diangkat jenazahnya, diangkat tinggi gini, dipanggul, anak-anaknya disuruh lewat belakang, istrinya suruh muter 3 kali. Nah, itu kalau di Jawa ada Pak. Kalau Bapak-Bapak perhatikan, kalau raja-raja Jawa kalau meninggal itu ada upacara seperti itu. Nah, saya perhatikan jemaah sekalian, upacara yang seperti itu menerobos jenazah namanya brobosan. Bapak-bapak juga biar barangkali ada yang belum tahu. Itu kalau saya perhatikan itu tradisi lokal Indonesia saja. Saya perhatikan di luar negeri, saya lihat, saya cari-cari referensinya, saya belum ketemu. Mungkin ada, hanya saya belum ketemu. Apa tujuan tradisi brobosan seperti itu? Menurut Sohibul Hikayah, yang pertama jemaah sekalian, tujuannya itu agar keluarga yang ditinggalkan itu ridho, ikhlas, sehingga menerobos di bawah jenazah sampai 3 kali. Biasanya dimulai dari anak yang tertua dulu, nah, nanti baru adik-adiknya gitu, keliling 3 kali. Biar ikhlas. Yang kedua, mencari berkah, tabarukan. Nah, ada lagi tujuannya itu kalau jenazahnya itu orang yang berilmu, ulama, ustadz gitu, nah, siapa tahu yang menerobos itu dapat cipratan ilmunya. Nah, itu di antara tujuannya. Jemaah sekalian, ya ini kembali ke masalah budaya jemaah sekalian. Ini masalah budaya yang hanya ada di Indonesia. Kita tetap harus menghormati. Hanya kalau saya pribadi, saya termasuk yang tidak mengamalkan yang seperti itu. Nah, tapi kalau bapak-bapak ada yang mengamalkan juga, silakan saja. Nah, cuman tadi setiap amal perbuatan ada konsekuensinya, nanti ditanya di akhirat. Pak, kalau itu budaya saja menurut saya nggak ada masalah. Hanya yang jadi masalah itu ketika ditambahi keyakinan. Kalau berbuat seperti ini menjadi ikhlas.
Pak, kalau mau ikhlas tidak perlu menerobos, Pak. Ikhlas itu dikasih tahu, Anda ini nanti juga semua meninggal gitu. Jadi kita ketika ada saudara yang meninggal itu nggak usah terlalu sedih berlebihan. Bapak-bapak punya orang tua, sangat sayang kepada anaknya begitu orang tua yang meninggal, sedih semua. Terus memberobos seperti itu, menerobos itu jadi ikhlas. Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga. Kita harus ingat, semua yang kita miliki itu milik Allah gitu, Pak. Dengan nasihat seperti itu, menurut saya lebih kena agar anak-anaknya itu ikhlas dibanding upacara berobosan. Tetapi kalau Bapak-Bapak ingin melaksanakan upacara seperti itu, ya silakan saja. Jamaah sekalian, yang kedua, yang pertama tadi berobosan. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu ya, menerobos, berobosan, bahasa Jawa itu. Yang kedua, jamaah sekalian, membacakan azan ketika jenazahnya itu masuk ke liang lahat. Nah, kalau membaca azan ini, jamaah sekalian, ini tidak hanya budaya di Indonesia saja. Ternyata saya perhatikan di luar negeri, di Timur Tengah juga ada. Jadi ada di sana pun, tidak hanya di Indonesia. Kalau yang berobosan tadi, setahu saya ya di Indonesia. Kalau adzan itu di luar negeri juga ada. Nah, ulama terbagi menjadi dua pendapat lagi. Karena ini masalah fikih, Bapak-bapak harus toleransi ketika kenapa kok ada dua pendapat. Ya itu karena masuknya unsur pikiran manusia, Pak. Jadi memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat, jamaah sekalian, tidak disyariatkan adzan ketika dikuburkan seorang jenazah. Sebagian lagi berpendapat disunahkan adzan, malah bagus. Nah, ini Bapak-bapak juga biar tahu ini. Yang pertama, dalilnya ada hadis Nabi yang berbunyi la yazalul mayyitu yasma'ul adzana malam yutoyan qabruhu. Hadis rawahu ad-Darimi. La yazalul mayyitu, seorang mayit senantiasa yasma'ul adzan, senantiasa mendengar adzan malam yutoyan kubru, selama kuburnya belum diplester, masih pakai tanah, itu masih mendengar adzan. Nah, ternyata ulama hadis berpendapat hadis ini statusnya atau tingkat kevaliditasannya adalah doif, bahkan maudhu itu palsu. Nah, kemudian ulama yang tidak mensunahkan, tidak mengadzani, apalagi dalilnya saya baca di kitab I'anatul Thalibin. Kitab I'anatul Thalibin ini kitab yang biasanya dipakai di pesantren, Pak. Pesantren NU, Pak. Bukan pesantren yang lain, NU. Begini bunyinya, wa'lam annahu la yusannu al-adanu 'inda duhulil qabri. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya dia la yusannu, tidak disunahkan al-adan, membaca adan 'inda duhulil qabri, ketika masuknya jenazah ke dalam kubur. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya 'ala duhulihi fiha. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwa adzan itu adalah kias. Dulu ketika bayi lahir di dunia itu diadzani, telinga kanan, telinga kiri diiqomati. Nah, itu dikiaskan. Ketika dulu nyeprot lahir ke dunia diadzani, maka ketika meninggal juga diadzani lagi, dikiaskan ketika sama dengan ketika bayi lahir. Nah, itu termasuk kelompok ulama yang tidak setuju disunahkan, la yusanu, tidak disunahkan. Jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, yang setuju ada juga berdasar kepada kitab Hasyiatul Bajuri. Saya baca pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami berpendapat lakin in wafaqa inzaluhu al-qabra bi adanin khuffifa anhu fi su'al. Akan tetapi walaupun Ibnu Hajar ini tidak setuju terhadap pelaksanaan adzan, tapi beliau berpendapat jika masuknya jenazah itu sesuai dengan adzan, maksudnya diiringi dengan adzan, khuffifa, nanti akan diringankan anhu fi su'al, diringankan mayitnya itu ketika ada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu Pak. Itu diantara yang ulama-ulama yang setuju berpendapat bahwa disunahkan
adzan. Nah, kalau ini Bapak-bapak silakan pilih yang mana. Terakhir saya baca di kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mausu'ah itu artinya ensiklopedia, Pak. Ensiklopedia fikih Kuwaitiyah yang disponsori biayanya oleh pemerintah Kuwait. Itu jumlahnya 45 jilid. 1 meter lebih, Pak. Saya kebetulan punya kitabnya. Saya beli niat harganya mahal juga itu, tapi sebagai apa ya Pak, orang yang senang mempelajari ilmu, memang semua berbahasa Arab Pak, tapi kan bahasa itu bisa kita pelajari. Di sini dijelaskan yusannul adzanu, disunahkan adzan inda inzalil mayyiti al-qabra, ketika menurunkan mayit di kuburan. Qiyasan, berdasarkan qiyas itu analogi, fi awwali khurujihi ila dunia, ketika dulu mayit itu keluar ke alam dunia. Nah, dulu ketika bayi lahir itu diadzani, sehingga ketika meninggal diadzani. Itu termasuk ulama yang membolehkan. Jadi sama sekalian, saya berusaha untuk adil, ternyata ulama berbeda pendapat, ada yang tidak mensunahkan, ada yang mensunahkan. Kalau kita petakan sama sekalian, di kita biasanya kalau keluarganya itu dari, mohon maaf ini, saya sebutkan saja, dari Muhammadiyah, dari Persis atau Salafi, itu mereka mengikuti yang tidak disunahkan, tidak ada adzan biasanya. Tapi kalau keluarganya biasanya dari kalangan Nahdlatul Ulama, biasanya diadzani ketika mengukurkan. Nah, kita sudah tahu bahwa ternyata ulama juga berbeda pendapat. Jadi kita harus berlapang dada ketika berbeda seperti itu. Jangan, oh ya salah, hati-hati. Masing-masing memiliki dalil, tinggal mana yang dilaksanakan, silakan saja. Itu tentang adzan di pekuburan. Di kita juga ada Pak, adzan itu ketika ketika mau naik haji, itu juga kadang diadzani juga. Ketika mau bepergian, saya juga mencari dalilnya juga belum ketemu juga. Ini bisa terjadi perbedaan pendapat karena tidak ada dalil yang jelas. Rasulullah dulu itu diadzani tidak? Enggak ada Pak. Sehingga ulama itu beristihad seperti itu. Nah, sekali lagi, nanti masing-masing memiliki tanggung jawab di akhirat. Di akhirat. Kemudian, jemaah sekalian, yang tadi pertama berobosan sudah, yang kedua adzan, yang ketiga talqin. Nah, talqin itu artinya mengajari Pak. Ada sabda Nabi yang sahih yang berbunyi, laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Ajarkan mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian, dengan membaca la ilaha illallah. Bapak-bapak kalau punya orang tua yang sudah sakit-sakitan, diajari untuk zikir. Zikir, di antara zikir yang kita ajarkan membaca la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia sebelum meninggal adalah membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke surga. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau jemaah sekalian, saya lagi kalau punya orang tua, punya mertua, punya saudara, kok sudah repot, sakitnya sudah parah, diajari membaca la ilaha illallah. Kalau diajari membaca la ilaha illallah sulit Pak, cukup dengan baca Allah, Allah, Allah saja. Sudah. Itu pun ulama itu ketika menasehati, kalau ngajari orang yang mau meninggal itu jangan kenceng-kenceng, nggak boleh Pak. Begini Pak, la ilaha illallah, diam dulu, tunggu berapa menit gitu. Lagi la ilaha illallah, gitu Pak. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusing nanti Pak, pusing nanti. Itunya yang sakitnya. Nah, kelebihan membaca tahlil la ilaha illallah itu bisa diucapkan walaupun mulut itu tidak bisa merapat. La ilaha illallah itu bisa Pak. Jadi saking sakitnya orang yang mengalami sakaratul maut itu Pak, itu mulutnya, nanti kita semua akan mengalami nanti. Mulutnya itu hanya nutup saja nggak kuat Pak. Saking sakitnya itu. Konon sakitnya orang yang sakaratul maut itu seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Itu apa sakitnya? Kita semua nanti akan mengalami Pak. Termasuk, makanya Pak, salah satu doa ketika kita habis sholat itu jangan lupa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah ketika kami semua nanti akan mengalami sakaratul maut. Jangan lama-lama ya Allah, gitu Pak.
Bayangkan Pak, kalau sakitnya seperti itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, ada kayak gitu. Biasanya, mohon maaf ini, kalau bapak-bapak ketemu orang yang dulu hidupnya itu pelihara pasang susuk, susuk itu ada emas batangan itu tempel di mulut, tempel di mata, punya jimat-jimat, matinya lama sudah itu. Itu bagian dari siksaan di dunia. Bapak-bapak kalau punya kayak gitu dibuang saja. Kita percaya pada Allah yang maha menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Gak usah percaya dukun, gak usah percaya yang aneh-aneh. Sudah, kita hanya berbakti kepada Allah. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Banyak pada Allah. Teman sekalian, nah, talqin ada dua. Satu talqin yang mengajari membaca la ilaha illallah, satu lagi talqin ketika dimakamkan, jemaah sekalian, itu ada satu orang yang berdiri mengajari jenazah. Nah, itu yang menjadi perbedaan ulama, beda pendapat kalau ulama. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Begini, Pak, ketika jenazah sudah dimakamkan selesai, ditutup pakai tanah, itu biasanya ada satu orang ya kiai ustadz itu berdiri, hei fulan bin fulan, nanti akan datang kepada engkau dua malaikat yang menanyakan kepada engkau, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Hei fulan bin fulan, nanti akan datang malaikat seperti kepada engkau. Ma imamuka, siapa imammu? Jawablah, Nabi Muhammad imami, Nabi Muhammad imamku, gitu Pak. Atau Al-Quran, qudwati. Nah gitu Pak. Nah itu biasanya diajar seperti itu. Nah itu ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak mengamalkan. Nah, saya berharap jemaah sekalian, kita harus berlapang dada. Nah saya baca ada hadis riwayat rawahu at-Tabrani yang berbunyi, idza mata ahadun min ikhwanikum, ketika ada salah seorang saudara engkau yang mata, yang meninggal, fasawwaitu muturaba ala qabrihi, maka ratakan aturab, tanah di atas makamnya, falyakum ahadukum ala ra'si qarbi, maka hendaklah ada salah satu di antara kalian yang berdiri di atas kepala kuburan. Maksudnya di kuburan itu di bagian kepalanya. Berdiri di situ. Tsumma yaqul, kemudian katakanlah orang tadi, ya fulan ibna fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Sesungguhnya jenazah itu masih mendengar, hanya tidak bisa menjawab. Itu Pak. Itu di antara hadis Nabi yang dipakai dasar orang untuk mentalkin jenazah. Namun demikian jemaah sekalian, ada juga ulama yang berpendapat tidak perlu ditalkin karena hadisnya ini tidak sahih misalnya. Nah, sekali lagi jemaah sekalian, kita harus berani untuk bertoleransi menghadapi hal seperti itu. Mau mengamalkan mau tidak, itu dua-duanya ahli kiblat, sholatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, agamanya juga sama. Hanya sebagian yang menganggap, oh ini diamalkan hadisnya. Kan ada hadis, walaupun hadis dhaif itu lebih mulia dibanding akal pikiran manusia. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang berpendapat kalau kita mau beramal harus hadis sahih. Kalau enggak hadis sahih tidak diamalkan. Nah, akhirnya ketat, hati-hati. Ya, kita walaupun kita bukan ustadz, bukan ajengan, bukan kiai, tetapi kita berusaha untuk bertoleransi menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tadi masalah berobosan. Nah, kalau berobosan tadi saran saya Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak-bapak bisa keluarganya itu mengamalkan, selama Bapak-bapak bisa tidak mengamalkan, itu lebih selamat menurut saya. Yang kedua, masalah adzan, itu ternyata di luar negeri juga sama, tidak hanya di Indonesia. Ada dua pendapat ulama, ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Yang ketiga, masalah talqin. Kalau yang talqin mengajari membaca la ilaha illallah, itu semua sepakat. Itu bagus. Bahkan disunahkan. Kalau perlu memang jangankan sudah mau meninggal Pak, kita yang hidup saja banyak membaca la ilaha illallah. Di antara iman yang paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak jangan lupa, ketika sehabis sholat kita membaca la ilaha illallah. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi Pak, jangan hanya sebatas di mulut saja. Kita yakini dalam hati, tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu Pak.
tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, gitu Pak. Di hati itu diresapi. Jadi tidak hanya sebatas di mulut saja, hatinya kemana-mana, tidak. Ketika kita berzikir, hati kita hendaknya hadir mengikuti lisan kita. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ternyata misalnya ada hal yang berbeda dengan Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi ini masalah fikih, masalah ijtihad yang memungkinkan orang untuk berbeda pendapat. Silakan mau melaksanakan yang ini, yang itu, silakan saja. Hanya masing-masing nanti akan dimintai pertanggungan jawab ketika di akhirat kelak. Cukup sekian, aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.